Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're always fine and healthy. Dan selamat datang di kelas TIK bersama Bunda Ajeng. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. So, make yourself comfortable and stay focused on the video. You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast. Are you ready? Sudah siap? Okay, let's check this video out. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, peranan komputer dalam kehidupan sehari-hari makin terasa. Berbagai kegiatan bisnis di bidang industri dilakukan dengan bantuan komputer. Oleh karena kebutuhan pengolahan data dan informasi, maka dalam organisasi bisnis kadang dibutuhkan lebih dari satu komputer yang digunakan oleh banyak orang yang bekerja dalam tim. Untuk kelancaran dan efisiensi kebutuhan pengolahan data dan informasi antar komputer, komputer-komputer yang ada kemudian saling dihubungkan. Nah, kumpulan komputer-komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya disebut dengan jaringan komputer. Dalam jaringan komputer terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Sesuai dengan namanya, komputer server berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer-komputer yang ada dalam jaringan. Dengan kata lain, komputer server berfungsi untuk mengatur aliran data yang ada dalam jaringan. Selain itu, komputer server juga berfungsi sebagai penyedia sumber daya atau resource yang dibutuhkan oleh komputer-komputer klien. Sumber daya tersebut dapat berupa data, program, file, dan sebagainya. Adapun komputer klien adalah komputer yang menerima pelayanan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya jaringan komputer. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya perlengkapan komputer seperti printer maupun sumber daya data, file, dan program-program. Dengan adanya jaringan komputer, penggunaan sumber daya akan menjadi lebih efisien. Manfaat yang kedua yaitu reliabilitas tinggi. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya untuk menyalin data antar komputer. Dengan demikian, apabila salah satu komputer rusak dan data yang ada di dalamnya hilang, pengguna masih dapat menggunakan data yang disimpan di komputer yang lain. Hal ini menguntungkan pengguna karena meskipun ada komputer yang rusak, pengguna tidak akan terganggu. Nah, manfaat yang ketiga yaitu menghemat uang. Dengan adanya jaringan komputer, suatu perusahaan dapat menghemat peralatan yang digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh beberapa pengguna. Jadi, perusahaan tidak harus membeli satu printer untuk satu karyawan. Nah, dengan demikian, jaringan komputer yang dibangun dapat menghemat pengeluaran perusahaan tersebut. Manfaat jaringan komputer yang keempat yaitu sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam berkomunikasi. Misalnya, dalam membagikan file kebijakan baru, pemimpin perusahaan tidak perlu mengirimkan file tersebut kepada semua bawahannya. Akan tetapi, cukup menempatkan file tersebut di server sehingga semua karyawan dapat mengaksesnya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, kali ini kita juga akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ada yang sudah tahu? Nah, jaringan komputer yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan fisiknya. Berdasarkan fisiknya ada dua jenis jaringan komputer, yaitu jaringan dengan kabel atau wired, kemudian jaringan tanpa kabel atau wireless. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan oleh kabel jaringan. Sementara itu, jaringan tanpa kabel atau nirkabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, itu tadi jenis-jenis jaringan berdasarkan fisik. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis jaringan berdasarkan luas cakupan. Berdasarkan luas cakupan, jenis-jenis jaringan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Dan yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN. Mari kita bahas satu persatu. Local Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang ada dalam satu lokasi, misalnya gedung perkantoran, gedung sekolahan, kampus, dan lain-lain. Umumnya, LAN dimiliki oleh satu perusahaan atau organisasi tertentu.
Komputer-komputer dihubungkan untuk membagi sumber daya yang ada agar dapat digunakan bersama-sama. Selain itu, LAN juga memungkinkan antar komputer dapat saling berkomunikasi serta saling bertukar data dan informasi. Jenis jaringan yang kedua yaitu Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jenis jaringan LAN dalam skala yang lebih besar. MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan, misalnya kantor-kantor pemerintahan yang terdapat dalam satu kota dan dapat dihubungkan dengan MAN. MAN dibangun dengan tujuan agar beberapa lembaga atau instansi dapat saling berbagi data. Misalnya, kantor dinas pajak dapat berbagi data dengan kantor dinas pertanahan. MAN dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan swasta. Jenis jaringan yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang cakupannya sangat luas dari segi geografis. WAN dapat mencakup satu negara atau benua. Selain perusahaan multinasional yang daerah operasinya mencakup beberapa negara, WAN juga digunakan oleh negara-negara maju untuk menghubungkan basis data dari satu daerah dengan daerah lainnya, serta antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, itu materi kita yang harus kita pelajari. Dan sekarang Bunda punya tantangan untuk anak-anak. Tahukah anak-anak, kecepatan akses internet juga dikenal dengan istilah kecepatan transfer data, kecepatan koneksi, atau lebar bandwidth. Nah, kecepatan akses internet ini diukur dengan besar data yang dapat dilewatkan melalui jaringan dalam satu waktu. Nah, tantangan dari Bunda adalah apa satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan akses internet? Jangan lupa disubmit di e-learning ya. Tetap semangat karena semua anak di teladan itu hebat. Nah, anak-anak yang hebat, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum jelas, anak-anak bisa cari di buku, browsing di internet, maupun bertanya pada Bunda aja. Okay, let's finish our lesson today with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and Assalamualaikum.